Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di sini. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara untuk pengolahan data pemetaan ya, dimana di sini saya sudah melakukan praktikum untuk pemetaan di gedung EPTI, gedung A EPTI UPI ya, dimana ini hasil praktikumnya, data lapangannya. Nah, cara pertamanya itu dilakukan dengan melakukan perhitungan koreksi untuk poligonnya terlebih dahulu ya, sebelum ke situasinya. Nah, caranya itu di sini ini itu hasil praktikumnya ya, data yang didapatkan dengan hasil praktikum. Ada alatnya, dimana alatnya itu diberdirikan sebanyak 6 kali di 6 titik atau 6 patok. Kemudian ada tinggi alat di setiap patoknya. Ini targetnya untuk poligon terlebih dahulu ya, dimana di titik 1 itu menembak ke patok 6 dan 2 itu ke 1 dan 3 seperti itu. Lalu ada benang tengahnya, hasil perhitungan benang tengah. Lalu jarak miringnya atau SD, ini dari total station ya, jadi sudah ada langsung nilai SD-nya. Kemudian ini juga sama, pembaan dari total station, sudut vertikal, ini sudut horizontalnya. Nah, perhitungannya itu dimulai dari sudut horizontalnya terlebih dahulu nih, dimana koreksi untuk sudut horizontal, karena dalam praktikum itu bisa aja ada kesalahan karena beberapa faktor ya, jadi harus dilakukan koreksi terlebih dahulu. Nah, dimana untuk yang pertama itu ada sudut dalam atau sudut HR ini ya, atau beta, dimana untuk jumlah sudut dalam yang benar itu seharusnya menggunakan rumus N banyaknya alat ditempatkan, karena kita alatnya ditempatkan sebanyak 6 kali, N dikurangi 2 dikali 180, berarti 6 dikurangi 2 dikali 180. Nah, berarti sudut dalam untuk poligon kita itu yang benarnya itu, agar poligonnya bisa terbentuk dan menutup itu, digunakan rumus maka jumlah sudut dalamnya itu harus 720 derajat gitu ya. Nah, sedangkan untuk kita ini, untuk sudut HR dari pendataan ya, dari pendataan praktikum itu didapatkan hasilnya jumlahnya itu 720,608, berarti ini kelebihan kan ya. Nah, dimana terdapat selisih sebanyak sebesar 0,608. Nah, 0,608 selisih dari hasil datanya dikurangi yang seharusnya itu 0,6, dimana nilai dari 0,6 ini, karena ini kelebihan, berarti nilai 0,6 ini itu bakal dibagiin ke setiap sudutnya. Berarti karena ini ada 6 sudut, akan dibagikan ke setiap sudutnya. Itu artinya dimana nilai sudut awalnya, misalkan sudut 1 itu sudut awalnya itu 90 derajat. Nah, karena di sini ada nilai koreksinya, dimana nilai selisih ini nanti akan dibagikan ke setiap sudutnya, berarti selisih ini itu dibagi dengan 6 dulu. Nanti ketika udah ada hasilnya, dimana koreksinya ini karena ada 6, berarti selisih dibagi 6, nilai koreksinya itu akan dibagikan ke setiap sudutnya. Kayak tadi, misalkan sudut 1 itu 90 derajat, nah berarti 90 karena ini kelebihan bakal dikurangi 0,1 gitu ya, 90 dikurangi nilai koreksinya, jadi nantinya itu ada hasil sudut yang seharusnya gitu, biar poligonnya terbentuk secara sempurna gitu. Nah, ini hasil beta koreksinya yang sudah dikurangi dengan hasil koreksi.
ini sudut horizontal 178 dikurangi nilai koreksinya 0,10125, dapatkan hasil beta koreksinya seperti ini ya. Sama ini juga, ini kurangi ini sama ya. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya udah 720, jadi sesuai dengan sudut dalam yang seharusnya, seperti itu. Nah, setelah mencari sudut dalam, waktunya untuk mencari sudut alfa ya. Nah, sudut alfa atau sudut luar. Nah, dimana ini tuh ada sudut alfa awal, dimana sudut alfa awal ini didapatkan dari hasil pembacaan dari total stationnya juga, dimana HR itu ketika alat ditempatkan di titik awalnya, di titik 1 itu dilakukan set 0 dulu ke utara, set 0 ke utara, lalu dari utara itu nanti menembak ke titik 6. Nah, itu didapatkan hasil sudut alfanya segini, sudut awalnya, sudut alfa awal. Nah, itu dari total station ya pembacaannya. Nah, kemudian untuk sudut alfa selanjutnya bagaimana? Nah, pembacaannya itu dimulai dari sudut 2 dulu sebelum ke 1 ya, dimana ini tuh diturunkan dari sudut awal. Sudut awal dikurangi 180 ditambah beta koreksi. Nah, ini artinya di alat 2 itu set 0-nya itu ke 1. Nah, kalau 1 itu tadi set 0-nya ke utara, dapatkan hasil sebesar ini tuh dari set 0 utara, sedangkan untuk ini dipatok 2 itu set 0-nya ke 1, ke titik 1. Nah, untuk 3 juga berarti set 0-nya itu ke patok sebelumnya, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, seperti itu ya. Jadi diturunkannya kalau 2 itu dari 1, 3 patok 3 itu diturunkannya dari sudut alfa yang dipatok 2. Ini dari patok 3. Patok 3 dikurangi 180 tambah beta koreksinya. Ini dari patok 4. Patok 5 itu dari patok 4. Nah, patok 6 dari patok 5. Nah, kenapa yang tadi di patok 1 itu diterakhirkan? Karena untuk patok 1 itu bakal menggunakan data dari patok 6. Jadi dilakukan set 0-nya ke 6 gitu ya. Secara langsungnya gitu. Tapi untuk perhitungan itu dimana sudut alfa di patok 6 tadi dikurangi 180 tambah beta koreksinya. Itu diturunkan dari setiap patok titiknya ya. Kemudian ini untuk radiansnya dijadikan derajat ya. Karena ini dalam bentuk derajat, jadikan nilai radians. Ini awalnya derajat, jadikan nilai biasa gitu. Jadi pakai radians. Jadikan ya radians dari sudut alfa. Sama radiansnya ya tarik aja nanti menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk sudut vertikal, nah karena sudut vertikal yang ini itu masih dalam bentuk derajat, ini masih data mentahannya, maka semuanya dijadikan derajat terlebih dahulu. Caranya itu, yang ini kan sudah derajat, jadi biarkan saja 87. Ini nilai aslinya, lalu yang dikonversi itu yang ini menit dan detik, dimana untuk menit itu 45 menit nanti dibagi 60, lalu yang ini yang detik itu dibagi 3600, nanti hasilnya ditambahin. Jadi ini ditambah yang derajat ini ditambah 45 dibagi 60 ditambah 52. Oke. Nah, sudutnya tadi sudah ya.
dari konversi semua, lalu kita ke sudut miring sekarang. Nah, sudut miring itu didapatkan dari 90 dikurangi sudut V. Sama semua, tinggal tarik saja, nanti dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini untuk radiansnya juga. Ini karena bentuknya derajat. Ini bentuk derajat ya untuk sudut I atau sudut miring. Jadikan nilai dimana menggunakan rumus radians dari sudut I-nya. Dapatkan hasil seperti ini. Nanti tarik saja, rumusnya sama kok semua. Radians dari ini nih. Ya. Lalu sekarang ada SD rata-rata. Nah, SD rata-rata itu apa sih? Nah, SD rata-rata itu nilainya sebenarnya nilai SD di sini sama. Tapi misalkan nih di patok satu itu kita menembak ke titik 2 misalkan. Nah, tapi titik 2 juga ditembak ketika kita mendirikan alat di titik 3. Nih, di sini kan ada juga nih patok 2. Nah, ada 2 kan berarti. Nah, bisa saja nilai jarak dari patok 1 ke patok SD rata-rata itu ya, misalkan bisa saja jaraknya itu berbeda gitu ya. Misalkan nih patok 6 patok patok 6 dari 1 ke 6 itu kan berarti hasilnya ini SD yang ini SD-nya itu 33,407. Nah, berarti dari 6 ke 1 juga pasti ada 6 ke 1. 6 ke 1 itu nilainya 33,47 juga, karena di sini sudah sama. Bisa saja sih, nggak apa-apa meskipun sama ataupun beda. Jadi nilainya ini nanti ditambahkan yang SD dari 1 ke 6 ditambah SD 6 ke 1 dibagi 2, seperti itu ya rata-rata. Nah, sedangkan ini misalkan ini itu dari patok 2 ya, patok 2 1 ke 2 lalu 2 ke 1. Nah, tambahkan lalu dibagi 2, seperti itu. Ini juga sama, ini dari 2 ke 3 lalu 3 ke 2 ya. Itu untuk SD rata-rata, karena nilainya bisa beda gitu, dari 2 ke 1 atau 1 ke 2 itu nilainya bisa beda gitu karena kesalahan beberapa faktor praktikum gitu ya. Tapi di sini kebetulan SD-nya sudah jadi ya. Kemudian setelah itu kita nyari VD. VD itu rumusnya SD dikali sin I. Sama semuanya, SD-nya dikali sin I. Tinggal tarik saja nanti. Oh iya, tadi untuk sudut rata-rata dijumlahkan ya teman-teman, di zoom saja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke HD. HD itu rumusnya SD dikali cos I ya. Sama semuanya, tinggal tarik itu. Lalu setelah semua sudut nilai SD, HD, VD sudah didapatkan, sekarang kita cari koordinat untuk diplot di CAD gitu ya. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus untuk koordinat X itu HD dikali sin alpha. Nah, ini tuh untuk yang untuk delta Y-nya, koordinat Y HD dikali cos alpha. Untuk yang delta Z itu tinggi alat ditambahkan dengan VD, tinggi alat tambah VD dikurangi benang tengah. Rumusnya tinggi alat tambah VD kurangi benang tengah.
seperti itu. Nanti tarik saja ke bawah sama kok ya, HD kali sin alpha ya, seperti itu. Tarik aja ke bawah, nanti setelah dapatkan hasilnya itu dijumlahkan ya teman-teman. Ini sum, jumlahkan untuk setiap koordinat x, y, z. Nah, sama, karena ini masih data mentah, maka harus dilakukan koreksi juga. Takutnya tidak membentuk gitu ya nanti si poligonnya. Nah, koreksinya itu dilakukan dengan cara delta x, nilai delta x-nya dikurangi dalam kurung SD rata-rata yang ini dibagi jumlah SD rata-rata dikali jumlah delta x. Ini ya sama, tinggal ditarik nanti. Ini sama, ini dikurang ini dalam kurung ini dibagi ini dibagi delta x, jumlah delta x, sama semuanya ya. Nah, sama yang delta y juga rumusnya sama. Ini karena tadi delta x ya, sekarang delta y dikurangi dalam kurung SD dibagi ini dikali ini. Oke. Kemudian delta z juga sama, delta z dikurangi ini bagi ini kali ini, sama, nanti tinggal tarik saja. Nah, kalau tadi kan masih ada nih jumlahnya itu masih ada koreksinya, minus 0,0, ini 0, minus 0,2, ini 0,0. Nah, kalau sudah jumlahnya itu sudah 0, itu artinya sudah benar ya teman-teman. Nah, ini untuk deltanya. Nah, sekarang untuk koordinatnya, koordinat aslinya. Nah, koordinatnya itu diturunkan dari set nolnya. Kalau untuk patok 1, set nolnya itu ke utara itu set nolnya berarti di koordinat 0,0,0 ya. Jadi si sudut koordinat 1 itu diturunkan dari ini sudut awal, koordinat awal, koordinat utara, ditambahkan dengan delta x-nya. Ini delta x, ini untuk delta y, ini koordinat awal tambah sudut y, koordinat y, ini juga sama, koordinat awal tambah koordinat z itu. Nah, sedangkan untuk di patok 2 itu diturunkannya dari yang patok 1 karena set nolnya itu ke patok sebelumnya, 2 ke 1, 3 ke 2 seperti itu. Jadi untuk di patok 2 itu ke sini ya teman-teman turunkannya. Jadi ini ditambah dengan delta x, y, z nya. Koordinat di patok 1 ditambahkan delta x, y, z ya, seperti ini. Untuk z, untuk y, untuk x. Nah, untuk di patok 3 seperti saya bilang berarti ke patok sebelumnya itu patok 2. Seperti ini, sama semuanya. Patok 2 tambah delta z. Nah, untuk patok seterusnya juga sama. Jadi diturunkan dari patok-patok sebelumnya. Ya, sama, udah, dan kembali ke titik 0 ya. Nah, untuk memeriksa apakah poligonnya sudah benar atau tidak, sebenarnya bisa langsung diplotting, tapi biar sekalian saja ya nanti dengan situasinya kita ke pengolahan data situasi terlebih dahulu aja ya teman-teman. Nah, sebenarnya rumus-rumusnya sama saja teman-teman, cuman mungkin kalau tadi misalkan dari alat 1 itu cuma nembak ke 6, kedua aja untuk poligon, sedangkan sekarang itu udah ada detail situasinya di mana untuk detail situasi itu yang bedanya sebenarnya rumusnya sama saja, tapi mungkin di sini lebih detail ya, dimana dari patok 1 itu kita akan menembak ke patok 6, 2, lalu ada detail situasinya.
ke bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, bangunan 4 seperti itu ya. Sebenarnya beda di situ saja. Untuk rumus-rumusnya masih sama. Ini data dari lapangan sama kayak lalu. Nah, ini yang koreksi poligon tadi ya, ini yang saya pindahkan ke sini ke bawah gitu untuk perhitungan nantinya. Untuk ini koreksi yang di sini biar mudah gitu, karena menggunakan data koreksi yang poligon gitu. Sama rumusnya dimulai dari perhitungan beta koreksi, dimana beta koreksi itu dari sudut horizontal, sudut betanya dikurangi nilai koreksi yang tadi yang poligon ya. Nih, teman-teman, ini sama semuanya, tinggal tarik ke bawah ya, itu ke bawah saja nanti. Nah, ini untuk sudut alfa juga sama. Nah, ini sudut awal ya, tapi boleh ditulis di sini ataupun menggunakan yang di poligon tadi. Ini sudut awal ini. Biar gampang saya menggunakan yang bawah aja biar semuanya selaras, karena kan untuk sudut alfa ini diturunkan ya dari setiap patoknya. Untuk yang patok 1 itu ke sudut awal ke utara ini, sedangkan yang patok 2 itu diturunkannya ke patok 1 gitu. Biar gampang saya menggunakan yang di bawah saja. Oke, untuk sudut alfa itu awal rumusnya sudut alfa yang di sini awal dikurangi 180 ditambah beta koreksi ya, sama kayak tadi. Yang ini menggunakan sudut awal, ini menggunakan sudut di 2 patok 2. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini sudut 2 ya, 3 sudutnya, sudut alfanya segini, jadi kita pakai yang itu 3 ke 2 tadi kan 2 ke 3, ini 3 ke 2 menggunakan sudut alfa yang 2 ke 3 gitu ya. Nah, ini juga sama menggunakan yang 2 ke 3. Pokoknya selama patoknya masih ada di 3, pakai sudut alfa awalnya itu pakai yang dari 2 ke 3 gitu. Untuk yang ini juga sama, berarti sudut awalnya itu ada yaitu nilai dari sudut 3 ke 4 gitu ya. Nih 3 ke 4 sudutnya segini, kita pakai di 4 ke 3. Selama patoknya masih di 4, semuanya pakai yang 3 ke 4 sudutnya seperti itu. Jadi ini pakai sudut awal, ini yang ini pakai sudut awal ke utara, ini yang pakai sudut 2 ke 1 2 ke 3 ya, 2 ke 3. Kemudian ini 3 ke 4, ini 4 ke 3. Kemudian yang ini 4 ke 5 sudut ini, sudut alfa 4 ke 5 dikurangi 180 tambah sudut betanya, sama semua ini. Nah, ini sudut 6 ya, sudut 5 ke 6 pakainya ke 6 seperti itu. Nah, untuk yang di patok 1 itu pakai yang 1 ke 6 kan, 1 ke 6 berarti pakai yang 6 ke 1 nih. Oke. 6 ke 1 sudut alfa 6 ke 1 dikurangi 180 tambah beta seperti itu. Nah, ini juga radiansnya sama kayak tadi yang poligon ya. Radians dari ini nanti tarik saja. Nah, setelah itu kita cari sudut vertikalnya. Sudut vertikalnya sama kayak tadi, ini dikonversi semuanya ke derajat.
yang menit dibagi 60, yang detik dibagi 3600. Ini sekarang sudut I sama rumusnya 90 dikurangi V, ditarik saja. Terus kemudian ini radians dari sudut I, pakai rumus radians. Kemudian ada SD rata-rata, kayak yang sudah tadi saya jelaskan ya, takutnya nilai SD nya dari berbeda gitu ya, misalkan dari untuk satu target dari dua patok yang berbeda itu takutnya beda. Nah, bisa pakai rumus yang tadi, misalkan 1 ke 2 ditambah jarak SD 1 ke 2 ditambah nilai SD 2 ke 1 nanti bagi 2. Kalau saya kebetulan nilainya itu sudah sama nilai SD nya, jadi tinggal ini yang ini aja sama disalin gitu. Kemudian untuk VD itu rumusnya SD dikali sin alfa, SD kali sin I bukan sin alfa ya, kali sin I ya, sama tinggal ditarik aja semua nanti. HD rumusnya SD kali cos I, SD kali cos I sama tinggal ditarik. Nah ini juga delta delta X awal itu HD dikali sin alfa, sama semuanya tarik. Untuk delta Y HD dikali cos alfa, tarik saja nanti. Ini delta Z itu tinggi alat tambah VD dikurangi BT ya, tengah tinggi alat ditambah VD dikurangi BT ya. Nanti tinggal tarik saja untuk bawahnya, rumusnya sama. Nah untuk isinya sama rumusnya seperti yang poligon, tapi kita pakai koreksinya juga sama yang poligon, pakai koreksi yang ini, jumlah SD rata-rata yang poligon dan juga jumlah delta X, delta Y, delta Z nya pakai yang poligon. Nih rumusnya kan koreksi delta X itu nilai delta X nya dikurang dalam kurung SD rata-ratanya dibagi SD rata-rata, jumlah SD rata-rata dikali jumlah delta X ya, seperti ini. Yang deltanya delta Y juga sama, delta Y dikurangi dalam kurung SD rata-rata dibagi jumlah SD rata-rata yang poligon tadi, yang koreksinya yang awal, dikali dengan delta Y, jumlah delta Y yang poligon tadi yang udah tinggal ditarik saja nanti. Jangan lupa ya nanti dikunci buat nilai SD rata-rata, jumlah SD rata-rata sama jumlah delta Y nya, biar kalau ditarik konsisten gitu. Ini juga mengunci ke titik ini gitu. Itu delta Z juga tinggal ditarik, ini delta Z dikurangi SD rata-rata dibagi jumlah SD rata-rata dikali jumlah delta Z ya, sama tinggal ditarik. Nah udah, kita cari koordinat akhirnya sama diturunkan dari set 0. Untuk patok 1 itu set 0 nya ke utara, jadi 0 ditambah ini delta X ini tambah 0 delta Y, sama ini juga 0 tambah delta Z. Nah tinggal ditarik saja untuk di patok 1 ya, patok 1. Nah sedangkan ini udah masuk patok 2. Patok 2 itu diturunkannya dari patok 1. Patok 1. Nah, dimana nilai koordinat patok 1 itu satu kedua itu tadi ini dari alat 1 ke target 2 itu ya, ini di sel 7. Berarti yang ini itu dijadikan koordinat awal untuk di patok 2. Nah ini berarti ini kan yang ini. Nah ini tuh
diturunkannya untuk yang patok 2 itu koordinat awalnya itu yang ini, yang tadi yang 1 ke 2. Jadi koordinat awal ditambah dengan x-nya koordinat ditambah delta y, ini tambah delta z ya, untuk z sama tinggal tarik ke bawah untuk patok 2. Untuk patok 3 berarti koordinat awalnya itu yang ini, karena set nolnya ke patok 2 berarti koordinat awalnya itu yang titik 2 ke 3. Coba ini ya, di sel 14 itu 2 ke 3 ya, betul seperti itu ya teman-teman. Jadi diturunkannya dari set 0 ke alat sebelumnya, sama nanti tinggal tarik rumusnya sama koordinat awal tambah delta x, delta z. Nah, sama ini berarti dari dari patok 3, ini dari patok 4, ini dari patok 5 gitu, patok 6 seperti itu. Udah, nanti tinggal tarik aja sama semuanya rumusnya ya. Nah, sekarang tinggal plottingnya. Oke, kita plotting untuk yang ini terlebih dahulu ya, poligon tadi. Poligon juga kan belum ya. Nah, untuk poligon itu kita plottingnya pakai civil 3D ya, dimana koordinatnya ini kita copy, boleh sampai sini, boleh sampai sini sebenarnya. Kita copy aja sampai sini deh. Kita copy, lalu kita bikin file baru. Oke, kita pastinya yang value only ya. Nih, hanya nil saja. Nah, ini kemudian kita kasih nomor. Ini yang jarak ininya kita hapus aja, yang kosong-kosong. Hapus ya. Ini kita bikin seri lagi aja biar berurutan ya, tadi salah. Oke, seri. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ini nomornya, yang sebelah sini kita pakai ini ya. Nah, patoknya ini targetnya ya, kita pakai rumus kita copy yang target, copy values only. Nah, kita ini pakai ini diurutkan, lalu filter. Nah, ininya kita urutkan dari E to Z, dari terkecil ke terbesar. Nah, seperti ini ya. Karena ini ada beberapa nilai yang sama, ini dihapus aja. Dihapus, berarti duplik ya. Nah, berarti ini filternya kita hapus lagi. Nah, kita ininya satuin aja di sini. Nah, ini saya
karena ini balik lagi ke 0,0, jadi sebenarnya untuk dihapus juga nggak apa-apa karena ini sama ya. Nah seperti ini dulu aja. Kemudian kita buka Sipil 3D nya. Ke Sipil 3D nya. Nah ini itu kalian bisa save ke data ke file txt ya, tapi karena saya udah ada ini txt yang bisa di preview, jadi saya pakai yang ini aja. Data. Nah ini Polygon PTIP. Nah saya udah ada data yang dokumen txt yang bisa di preview. Sebentar ya, saya buka dulu. Nah di nilai yang ini tuh ini kita copy, kita masukin ke dokumen txt tadi. Dipaste. Nah seperti itu. Nah kita save, jangan lupa kita save, terus kita keluarin aja. Nah ini juga boleh di save kalau kalian mau. Oke, simpan dulu. Tapi ininya keluarin ya nanti, boleh di close gitu. Sebenarnya nggak juga nggak apa-apa sih, asalkan yang txt tadi yang di close, dokumen txt nya harus di close. Sekarang kita buka ke Sipil 3D nya, lalu kita pakai nih point from file, di insert ya, insert import point from file. Nah lalu masukkan dokumen txt nya tadi, dokumen txt nya yang Polygon PTI ya, punya saya. Nah udah di select ya tadi dokumen txt nya, lalu kita ini pilih yang PENZD. Ini tuh point number, easting, northing, point elevasi, dan juga ya dimensionnya. Kemudian kita pilih yang ini, lalu kita oke.
ini ya, ini untuk poligonnya. Untuk poligonnya kalian bisa langsung sambungin aja pakai line sebenarnya. Line misalkan. Oh, kita langsung ke situasi aja ya, soalnya sama-sama saja sih sebenarnya teman-teman. Biar nanti kita bikin rangka poligon dan situasinya secara berbarengan gitu. Sorry, nih sedikit nge-lag. Oke, ya udah, berarti tadi yang poligon sudah berhasil ya, tinggal disambungkan aja. Nanti kita coba langsung di yang situasi. Nah, untuk yang situasi itu berarti nih, ini koordinatnya kita copy. Koordinatnya kita copy di sini aja yang tadi ya. Hapus. Nih kita copy. Values only ya. Sorry, belum copy. Nah, ininya, detailsnya, targetnya. Oke, kita tadi sama filter kita ini berikan dari A to Z ya. Oke, kayak gini. Nah, ini karena ada yang duplikat sama 1122 gitu, kita hapus aja teman-teman. Misalkan ini hapus, ini hapus, sorry 3, karena nilainya nggak jauh beda ya. Ini 0,172 nya minus 5,17, ini minus 5,16 gitu, nggak terlalu jauh, jadi dihapus aja karena duplikat ya. Nah, seperti ini kita hapus. Oke, udah. Ini juga yang nggak ada situasinya kita hapus, cuma sampai P3 ya kita. Nih, lalu kita bikin ini nomor lagi. Untuk nomor ini filternya kita matiin lagi. Oke, hapus aja. Nah, lalu ini kita copy tadi yang bisa di preview. Nah, ini kita saya udah ada yang buat FPTI ya. Kita coba buka dulu. Oke, nih kita ganti, hapus, kita ganti ya, kita save. Oke, ininya txt nya kita close, lalu kita kasih filter di import yang point from file. Kita masukin yang plot FPTI. Oke. Oke, berhasil. Kita pilih yang PNZD, klik OK. Nah, ini ya. Nah, ini kita bentar. Group, kita properties. Poinnya kita apply. Oke. Sebentar,
ininya kita bisa yang basic aja, nggak apa-apa. Nah ininya kita pakai elevation dan description untuk menunjukkan elevasi dan juga deskripsi dari setiap patoknya. Setelah di apply, nah udah ada ya, ini udah ada elevasi dan juga deskripsinya. Nah, sini kita bisa tarik garis aja, kita bikin polyline misalkan. Polyline kita mulai dari poligon, berarti poligon itu yang ini titik 1, patok-patoknya aja ya, berarti yang titik 1 ke 2 yang ini, lalu ke titik 3, sorry ini P nih, 3 yang ini, lalu ke titik 4 di sini, lalu ke titik 5 itu yang ini ya, lalu ke titik 6. Dari 6 kita ke 1 lagi. Oke. Ini untuk poligonnya. Nah, poligonnya seperti ini ya, teman-teman. Lalu untuk detail situasinya kita bikin polyline lagi misalkan. Oh, sorry, pakai line aja ya, soalnya di sini ada yang sedikit salah, harus dikoreksi sedikit. Kita pakai line aja. Line. Nah, sekarang dari bangunannya, berarti misalkan ini bangunan 2, bangunan 3. Wah, sekarang kita coba misalkan yang bangunannya ya. Nah, kita dari yang ujung ini, B8 ke B9. Oke. Lalu ke B4. Lalu ke B5 yang ini. Oke. Lalu B6. Sorry teman-teman. Oh ya betul. Kita lanjut aja. Sorry ya. Ini ke-7. Langsung sini. Lalu ke B8 lagi. Tunggu sebentar.
Nah, sorry ya, di sini tuh harusnya tadi base 9 itu base 9 kita ke base 10. Gak apa-apa. Nanti kita hapus aja yang itu. Base 9 ke base 10, lalu ke B. Oh, enggak. Kita ke B2 dulu. Nah, sorry. Tadi seperti ada yang saya bilang, ada kesalahan sedikit di sini. Lalu kita bikin garis dari B1 ke B2. Nah, ke garis ini. Sorry. Misalkan gini aja. Lalu garis ini kita copy. Kita klik di B2 ini. Lalu kita link. Lalu yang kita hapus itu ini, kita hapus. Nah, itu udah bentuk poligon. Ini kita warnain. Untuk poligon ini untuk detail situasinya. Itu untuk agar bisa dibikin line juga. P1, P2, P3 lainnya. Ya mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.